ya. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam, Ibu. Baik, bagaimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik, Ibu. Baik, udah pada sarapan ya? Sudah, Ibu. Baik, sebelum Ibu memulai pembelajaran pada hari ini, mungkin sambil menunggu Ibu menyiapkan PowerPoint, boleh ketua kelas untuk memimpin jalannya doa sebelum belajar. Siapa ketua kelasnya di sini? Hais, Ibu. Oke, boleh Hais, ayo pimpinan teman-temannya. Baik, sebelum mulai pembelajaran pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Hais yang sudah memimpin doa. Kemarin Ibu sudah memberikan bahan materi. Nah, sebelum Ibu mulai mungkin Ibu izin ya, Ibu suaranya agak serak, jadi anak-anak tolong jangan ngobrol, jangan berisik. Dan ada peraturan juga sebelum Ibu mulai pembelajaran. Yang pertama, jika ingin ke toilet untuk buang air kecil atau buang air besar ataupun cuci muka apabila anak-anak ngantuk, itu bisa tunjuk tangan dan izin keperluannya apa. Dan yang kedua, jangan berisik, jangan mengobrol dengan teman sebangku agar pembelajarannya tetap kondisif sampai akhir. Nah, di sini Ibu ingin memberikan reward juga buat anak-anak yang aktif menanggapi pertanyaan Ibu atau aktif diskusi akan mendapatkan nilai tambahan di ulangan. Baik, ya, sebentar Ibu menyiapkan terlebih dahulu. Nggak bisa ya? Baik, hari ini kita akan mempelajari materi ekosistem, yaitu rantai makanan. Nah, sebelum masuk ke materinya, Ibu izin bertanya juga nih. Menurut kalian kita sebagai makhluk hidup nih, ada tumbuhan, ada hewan, kita sendiri juga sebagai manusia, itu mendapatkan energi dari mana sih? Dari makanan. Nah, menurut kalian kalau dari makanan itu kita masing-masing makhluk hidup antara tumbuhan ataupun hewan ataupun kita itu mendapatkan energinya itu dengan cara apa kayak gitu? Dengan apakah sama caranya? Beda, Ibu. Beda. Ada yang bisa menjawab apa bedanya? Saya, Ibu. Ya, boleh Rani. Nah, menurut saya kalau cara makannya itu berbeda-beda, Ibu. Seperti kalau misalkan tumbuhan itu dia memperoleh makanannya dari hasil dia bisa buat sendiri, fotosintesis salah satu contohnya. Terus kalau misalkan hewan sama manusia itu memperoleh makanannya dari organisme yang ada gitu. Contohnya kayak kalau manusia mengonsumsi tumbuhan, sayuran dari tumbuhan, terus kalau misalkan daging dari hewan gitu, Ibu. Oke, bagus. Jadi tumbuhan itu dari matahari, yaitu melakukan fotosintesis, dia itu bisa membuat makanannya sendiri. Sedangkan hewan itu melakukan makan dari organisme lainnya. Ada yang tahu hubungan antara makhluk hidup makan dan dimakan itu namanya apa sih? Ya, ada yang bisa jawab lagi? Predasi, betul. Rantai makanan. Nah, jadi di sini Ibu akan menjelaskan terkait rantai makanan. Yang pertama ada pertanyaan di sini, ada yang tahu itu apa? Segitiga rantai makanan. Iya, betul, segitiga rantai makanan. Dari ekosistem apa? Kalau dilihat dari hewan-hewannya? Sawah. Ada apa? Ada yang bisa sebutin hewannya ada apa aja? Ada belalang, kodok, ular, elang. Iya. Nah, tadi ada belalang, ular, kodok. Ada tumbuhannya juga, ada elang. Nah, di sini Ibu punya pertanyaan, apa yang akan terjadi jika katak mengalami kepunahan? Ada yang bisa bantu Ibu menjawabnya? Semisal katak itu punah, apa yang akan terjadi? Oke, boleh Tasya? Mungkin saya ingin menjawab, kalau misalkan katak punah,
belalangnya. Iya betul, belalang. Itu belalangnya populasinya bakalan meningkat, sedangkan pada ular itu bisa menurun, Ibu. Iya, menurun. Kenapa kok belalangnya bisa meningkat? Ada yang bisa menjawab? Oke, boleh. Bentar ya, Geri ya. Pokoknya boleh Putri. Karena nggak ada yang makan dia, jadi dia apa namanya akan bereproduksi terus, jadi makin banyak. Benar, belalangnya akan meningkat populasinya karena kataknya nggak ada. Nah, sedangkan pada ular, boleh Geria tadi mau menjawab Oh Kak? iya. Kalau dari saya sendiri berarti ular itu dia populasinya menurun karena dia udah nggak ada bahan makanannya. Oke, berarti paham ya kenapa ekosistem itu harus stabil antar tingkatan organismenya agar tidak ada kesenjangan antar ekosistem, betul? Betul. Nah, di sini juga rantai makanan itu proses makan dan dimakan antar makhluk hidup yang terjadi secara berurutan. Nah, yang digambar ini nih ada elang, ada ular, ada tikus. Tadi ekosistem apa? Sawah. Kalau yang di kanan ekosistem laut. Berarti udah paham ya. Komponen-komponen penyusun rantai makanan. Mungkin biar lebih jelas lagi, boleh satu orang membacakan slide-nya. Siapa yang ingin membacakan? Ya, boleh Hais. Kalau yang jadi produsen itu berada di awal rantai makanan karena menjadi sumber energi pertama bagi makhluk hidup lainnya. Lanjut Bu. Ya, lanjut. Untuk konsumen, kalau konsumen itu merupakan organisme yang tidak dapat membuat makanannya sendiri sehingga harus makan organisme lain. Terus tingkatan konsumen itu ada konsumen 1, konsumen 2, juga konsumen 3. Kemudian ada pengurai. Kalau pengurai itu organisme yang menguraikan sisa makhluk hidup yang sudah mati menjadi zat-zat yang lebih sederhana seperti mineral dan unsur hara. Kayak gitu Ibu. Baik, betul. Jadi komponen penyusunnya itu ada rantai makanan. Komponen penyusun rantai makanan itu ada produsen, konsumen, dan pengurai ya. Jadi produsen, konsumen, pengurai ini menurut kalian saling berhubungan atau enggak? Berhubungan. Seperti yang tadi dijelaskan ya, hubungan makan dan Dimakan. ya. Ibu prosesnya bagaimana? Nah, di sini kita simak ya. Tapi sebelum Ibu menyetel videonya, Ibu ingin, ini kenapa ya Putri sama Winda ada? Duluan Ibu, dia narik gelang saya. Nah, ya boleh ya nanti kalau misalnya main pas waktu istirahat. Dapat dimengerti? Baik, Ibu lanjut dulu ya setel videonya. Tapi jangan berisik ya karena videonya cukup Sistem yang kompleks. harmonis, setiap makhluk hidup memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan alam. Rantai makanan dimulai Nanti kalau dengan misalnya ada tumbuhan pertanyaan boleh yang ditanyain di berfungsi akhir, tapi sebagai tonton dulu produsen. video. Tumbuhan menyerap sinar matahari dan mengubahnya menjadi energi melalui proses fotosintesis. Energi ini akan menjadi sumber makanan bagi berbagai hewan. Salah satu hewan yang memakan tumbuhan adalah belalang. Belalang menggigit daun-daun hijau, mendapatkan nutrisi dari tumbuhan. Namun, belalang tidak berdiri sendiri. Dia menjadi mangsa bagi ayam yang mencari makanan di padang rumput. Ayam, sebagai hewan omnivora, juga memakan biji-bijian dan serangga lainnya. Tidak jauh dari sana, ulat juga menggerogoti daun-daun yang lebat. Ulat merupakan larva Ayo dari Winda kupu-kupu Putri dan perhatikan. menjadi makanan yang lezat bagi kodok. Kodok yang lincah ini memanfaatkan lidah lengketnya untuk menangkap ulat dan serangga kecil lainnya. Di sisi lain, tikus mencari biji-bijian yang jatuh dari pohon atau sisa makanan di sekitar habitatnya. Tikus menjadi mangsa bagi ular yang bersembunyi di antara semak-semak, menunggu kesempatan untuk menyerang. Ular dengan kemampuan berburu yang cepat dapat menangkap tikus dengan mudah. Akhirnya, di puncak rantai makanan ini, ada elang yang terbang
Tadi kalau misalnya di akhir ada gambar rantai makanan. Oleh tumbuhan. Sebentar ya. Nutrisi ke dalam tanah untuk Nah, di sini ada pohon. Pohon itu berperan sebagai apa sih? Produsen. Produsen tadi fungsinya untuk apa, ada di PowerPoint dan juga dijelaskan. Menghasilkan makanan untuk siapa? Para konsumen. Konsumennya ada berapa tingkat di sini? 3 tingkat ya. Konsumen ada 3 tingkat, dan konsumen akhirnya ini atau konsumen puncaknya siapa? Elang dan ular. Nah, setelah dimakan antar konsumen 1, 2, 3, pasti kan ada sisa-sisa tulang belulang ya. Pasti mereka akan mati kan. Nah, tulang-tulang belulang itu diurai oleh apa sih? Jamur. Selain jamur, mikroba, cacing-cacing tanah yang ada di tanah ya. Karena tulang-tulang itu diurai untuk buat sebagai pupuk untuk tanaman. Nah, berulanglah siklusnya seperti itu. Baik, karena sudah selesai materinya, Ibu ingin masuk ke media ajar, yaitu Ibu punya seperti games. Jadi Ibu akan membagi 2 kelompok. Boleh dipegang dulu. Ini kelompok 2, ini kelompok 1 ya. Nanti Yuli gabung kelompok 1 ya. Nih, pegang dulu sebentar. Maaf, itu agak letoy, jadi tolong dipegangin ya. Kenapa? Gak boleh, kita harus sama-sama ya belajarnya. Tolong pegangin dulu sebentar. Ayo, ada apa? Kita harus sama-sama belajar. Awas ya. Maaf ya. Bentar. Ini ada LKM-nya. Nah, boleh diperhatikan dulu sebentar. Baik. Ibu lanjutkan ya. Kenapa Yuli? Oke, Ibu lanjutkan ya. Oke, kelompok 1 itu dapat ekosistem sawah. Kelompok 2 dapat ekosistem laut. Sebenarnya isinya sama, ada suatu kasus cerita yang harus kalian selesaikan. Nah, nanti di bawahnya itu ada soal tentang siapakah aku. Nah, kalian bisa menjawab apa organismenya. Nah, di sini Ibu ada tusukan. Nih, ada organisme antara ekosistem laut dan ekosistem sawah. Nanti bantu Ibu buat menyelesaikan, mengurutkan rantai makanannya. Misal Ibu contohkan dulu sebentar. Pinjam ya Lili. Bentar ya. Nah, oke, boleh perhatikan dulu sebentar. Nanti kalau mau main boleh setelah pembelajaran ya. Jadi di sini ini ada apa? Padi. Ya, ini ada produsen ya. Tadi. Ya, produsen ya. Padi itu sebagai apa? Produsen. Nah, di sini ada siklusnya kan? Siapa yang bilang konsumen? Geria. Gak apa-apa, salah, nanti belajar lagi ya. Nah, ini ada padi, kalian tusukin di sini. Nih, padi sebagai produsen. Nah, nanti kalian selesaikanlah sampai di pengurai. Nah, buat menebak siapa organismenya atau perannya itu ada di soal 1 sampai 6. Dapat dipahami? Dapat paham. Oke. Ibu itunya ditaruh situ. Iya, nanti Ibu taruh di tengah sini, nanti kalian ambil masing-masingnya. Apa kita suruh milih ya, Bu? Iya, milih betul. Boleh ini perwakilan kelompok masing-masing maju. Ibu ada hiasan sebentar. Oh, ada hiasan ya. Awas hati-hati. Waktunya 10 menit ya. Baik, Ibu. Nah, ini udah jadi produsen, Bu. Iya, ini sebagai hiasan. Nanti kalian selesaikan ya rantai makanannya. Waktunya 10 menit. Gimana, ada kesulitan gak teman-teman yang milih? Nah, sambil nunggu teman-temannya buat milih
sticknya mungkin teman-teman yang lain di kelompok lain bisa menjawab nih nomor 1 sampai 6 itu organismenya apa dan perannya apa. Kenapa? Tadi udah ditempel sama ibu. Nggak ada, cuma satu doang. Iya. Enggak ngambil ibu. Aku mau ngambil. Ya udah tulis 1, 2, Ya ada nggak 3, 4, Boleh nggak ibu? 5. Iya ya. Yaudah dihitung dulu. Di belakangan aja dulu, nanti pas presentasi disebut produsennya yang mana. Asli diambil mau kelompok sebelah. Iya nih diambil nih. Ayo, gak boleh kayak gitu. Ini kelompok sebelah ada yang kelebihan nggak produsennya? Nggak ada. Ini apa? Oh ya, Maaf ya teman-teman. nih ada nih produsen di kelompok sebelah. Ya boleh dilanjutkan ya. Apa? Nggak ada. Ada lidinya gak ada. Nih, pakai lidinya aja. Bukannya ini. Ini konsumen 2 deh. Nih, awas ya, hati-hati. Ada kesulitan nggak? Ini ya. Ini produsen yang ini. Ayo diperhatikan ya, di sini juga ada contohnya. Ada kesulitan nggak? Kita pintar. Dicocokkan ya antar organisme dan perannya di rantai makanan itu sebagai apa? Maaf ya Rani. Ada kesulitan? Nggak ada ya? Ada Ibu. Ya. Nanti Ibu minta salah satu perwakilan kelompok untuk maju ya. Elang berapa? Elang puncak dong. Di sini ya. Kan emang makan Iya, ular. sama dia. Nih buat gigi. Udah Ibu. Ada Nah itu berarti yang tadi punya dia. Oh iya, sisi aku aja. Iya. Kelompok 1 udah? Oke, tunggu kelompok 2 dulu ya, biar kita bisa memperhatikan bersama-sama. Di awal Ini ikan besar. kok nggak ada bakterinya Bu? Nggak ada pengurangnya. Nggak ada pengurangnya. Ini kan fitoplankton, Bu. Ya ini fitoplankton, betul, ini zooplankton. Sebentar ya Ibu cari dulu. Kalian lengkap ya? Lengkap dong. Nggak kelebihan itu. Nah ini Oh, bakteri. pengurai kelompok sebelah. Ini pengurainya cukup satu aja, satu organisme satu peran ya. Makanya tadi jangan diambil punya kita. Diambil balik enggak? Udah, ayo, ayo. Nggak apa namanya belajar, wajar salah. Lili kenapa? Kelompok 2 sudah? Sedikit lagi, Bu. Sudah lengkap ya? Sudah, Ibu. Sebentar ya, tunggu kelompok 2 dulu biar memperhatikan bersama-sama. Katanya Damas mau pindah ke kelompok 1. Iya, Bu. Katanya jangan nih. Iya, enggak itu. Ya, Bu. Udah Bu. Ya, baik. Ada kelompok 2 juga sudah. Siapa yang mau maju pertama tadi kelompok 1 duluan? Ayo, Lili, ayo semangat. Lili kenapa? Geria. Lagi enggak semangat. Kenapa Lili? Kenapa nggak semangat di pelajaran Ibu? Nanti boleh tidur pas jam istirahat ya. Sekarang perhatikan dulu temannya. Ayo, boleh Geria maju dulu. Tepuk tangan dulu buat temannya. Di tengah aja, Ger. Nah, boleh dipresentasikan. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 izin mempresentasikan hasil dari kami. Jadi untuk yang pertama ini adalah urutan rantai makanan pada ekosistem sawah. Jadi dimulainya itu di sini ada produsen. Nah, ini produsennya adalah padi. Nah, terus padi ini dia akan dimakan oleh konsumen 1. Konsumen satunya adalah belalang. Kemudian belalangnya akan dimakan oleh konsumen 2 yaitu kodok. Nah, terus akan dimakan lagi oleh konsumen 3 yaitu ular. Kemudian akan dimakan lagi oleh konsumen puncak yaitu elang. Kemudian yang terakhir adalah konsumen puncak ini atau para konsumen ini akan diurai oleh pengurai yaitu jamur. Ya, betul. Tepuk tangan dulu untuk Geria. Tadi sudah betul ya, rantai makanan ada produsen, konsumen, 1, 2, 3, dan pengurainya ada jamur. Tapi itu buat ekosistem sawah.
Untuk ekosistem laut kelompok 2 apakah sudah siap? Sudah Ibu. Oke, boleh maju presentasikan hasil diskusinya. Baik, jadi ini teman-teman dari diskusi kelompok 2 tentang rantai makanan dari ekosistem laut. Nah, bisa dimulai dari awal. Yang pertama itu produksinya itu fitoplankton. Dari fitoplankton kemudian dimakan oleh zooplankton sebagai konsumen satu. Kemudian habis itu zooplankton ini dimakan sama ikan kecil yang jadinya konsumen 2. Nah, setelah dari konsumen 2, ikan kecil ini nantinya akan dimakan oleh ikan besar, yaitu konsumen 3. Nah, selanjutnya ikan besar tadi nanti akan dimakan oleh konsumen puncak seperti paus sebagai konsumen puncaknya. Terus yang terakhir apabila si pausnya meninggal gitu mati, dia bakal meninggal. Segitu aja Ibu dari kelompok 2. Iya, terima kasih Rani, boleh tepuk tangan. Baik, tadi siapa yang mau ke toilet? Winda, ya boleh ke toilet 2 menit ya Winda. Oke, boleh selanjutnya tadi sudah presentasi antara kelompok ekosistem sawah dan ekosistem laut. Sebenarnya di seluruh ekosistem itu sama aja, danau, rawa, sungai dan lain-lain. Cuman bedanya organismenya saja, hewan dan tumbuhannya jenisnya berbeda. Baik, kesimpulan Ibu pada hari ini kita udah belajar rantai makanan. Boleh dikasih tahu kesimpulan hari ini itu kita udah belajar apa aja secara singkat aja. Ya, boleh ketua kelas. Sebentar Ibu. Kesimpulan pada pelajaran kali ini, rantai makanan itu dimulai dari produsen yang bisa membuat makanannya sendiri. Contohnya kayak padi dan lain sebagainya kalau di ekosistem sawah. Terus kemudian nanti padi itu akan dimakan oleh konsumen pertama, misalnya itu belalang. Nah, belalang itu nanti akan dimakan kembali oleh konsumen kedua, misalnya itu kodok. Terus kemudian kodok itu nanti akan dimakan oleh konsumen puncak, konsumen 3 yaitu elang, dan kemudian akan diurai oleh jamur atau cacing atau bakteri yang ada di tanah. Gitu Ibu. Betul Hais, terima kasih sudah menjelaskan proses dari rantai makanan, mulai dari pembentukan makanan oleh tumbuhan dari matahari hingga pengurai oleh jamur dan cacing tanah dan sebagainya. Baik, tadi karena Ibu lupa absen ya, tapi hari ini ada yang gak masuk gak ya? Teman-temannya ada yang menghubungi kah? Sharon, baik Ibu absen dulu ya. Oke, yang pertama Lilia Prilia, Yuliana, Geria, Putri, Winda, tadi ke toilet ya? Iya, ke toilet. Rani, Sharon sakit ya? Ya, nanti tolong Hais kirim surat sakitnya ya. Nurhaiza, Damas, Tasya. Baik, hadir semua kecuali Sharon. Semoga Sharon bisa cepat sembuh dan bersama kita lagi di minggu depan. Baik, mungkin itu saja pemaparan materi dari Ibu. Terima kasih atas partisipasinya anak-anak, sudah excited dengan media ajar yang sudah Ibu buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti Ibu kirim media ajar selanjutnya, bahan ajar materi selanjutnya jangan lupa dipelajari ya. Baik Ibu. Masih ekosistem kok. Baik. Iya, sama-sama. Ibu izin keluar ya. Iya Bu. Ibu medianya Bu. Oh iya, dikumpul.